Kisah intens investigasi. Kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila memang benar-benar menggemparkan jagat media sosial. Apalagi ketika melihat video CCTV yang kini viral di media sosial. Tentunya sangatlah keji dan menyedihkan. Apalagi Armor juga tega melakukan kekerasan yang diduga tidak sengaja terhadap sang anak yang masih bayi. Lantas, seperti apakah Pandawara Group, salah satu grup selebgram yang kerap melakukan kegiatan sosial untuk membersihkan sampah pada tempat-tempat publik, termasuk sungai dan juga lingkungan sekitar, ternyata juga memberikan komentar menohok lewat akun media sosialnya terkait KDRT yang dilakukan Armor kepada Intan Nabila. Hingga Humas Polres Bogor pun turut mengomentari postingan Pandawara Group dan mendapatkan banyak dukungan dari netizen dan masyarakat. Seperti apa pula pihak kepolisian yang kini sudah meringkus Armor dan menerapkan pasal berlapis, hingga para selebritis pun turut berkomentar. Di sisi lain, seperti apa juga Jenita Janet dan suami yang sempat mempercayakan uang dengan jumlah yang cukup fantastis untuk dipinjamkan kepada Armor dengan kesepakatan bagi hasil pada bisnis mereka. Namun ternyata hingga berbulan-bulan tidak ada kejelasan, apalagi uang yang dipinjam juga tidak kunjung dikembalikan oleh Armor. Dan bagaimana pula pakar sosial melihat maraknya tindakan KDRT yang bukan merupakan persoalan individu saja. Namun, hal ini pun juga sudah menjadi persoalan bangsa karena dampaknya sangatlah buruk bagi korban, bukan saja secara fisik tetapi juga secara psikologis. Apalagi dengan melihat kejadian Cut Intan yang ternyata bukan terjadi sekali, namun lebih dari 5 kali. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pandawara Group, salah satu grup selebgram yang kerap melakukan kegiatan sosial untuk membersihkan sampah pada tempat-tempat publik, termasuk sungai dan juga lingkungan sekitar. Ternyata juga memberikan komentar menohok lewat akun media sosial mereka terkait KDRT yang dilakukan Armor kepada istrinya Cut Intan Nabila. Pada akun media sosial mereka, Pandawara menuliskan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat di tanah air karena belum mengangkut sampah yang kemudian menyematkan emotikon maaf. Menariknya lagi, selain caption sindiran dan dukungan untuk Cut Intan Nabila agar stay strong, di slide berikutnya, Pandawara Group juga terlihat memasang foto Armor secara gamblang, yang tentu saja caption hingga foto Armor yang bernada sindiran ini pun memicu respon dan dukungan dari warganet. Hingga Polres Bogor pun turut serta berkomentar dalam postingan Pandawara Group itu. Kubur di kita ini mah, buang aja Min, pantes bau. Cocok buat tumbal proyek ini mah. Komen beberapa netizen. Udah kami angkut. Komen Humas Polres Bogor. Sontak, netizen pun membalas komentar akun Humas Polres Bogor tersebut dari yang memberikan apresiasi hingga meminta pihak Polres Bogor agar memberikan tindakan tegas untuk Armor. @Humas Polres Bogor, mantap. @Humas Polres Bogor, menyala abangku. @Humas Polres Bogor, Pak, minta tolong di smackdown Pak. @Humas Polres Bogor, info metode daur ulangnya Pak Pol. Komen beberapa netizen untuk Polres Bogor. Dengan melihat komentar Humas Polres Bogor di postingan Pandawara Group, tentu saja Polres Bogor memang bergerak sangat cepat dan juga cekatan untuk menangkap Armor. Di mana tak lama setelah postingan tersebut viral, pihak kepolisian pun langsung mengamankan Armor di sebuah hotel yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Saat itu juga, Armor pun langsung digelandang ke Mapores Bogor guna menjalani pemeriksaan dengan status tersangka yang langsung melekat pada dirinya. Mirisnya, di luar video aksi KDRT yang akhirnya viral, terkuak fakta mengejutkan. Jika Armor tega menganiaya sang istri, lantaran ia kepergok menyaksikan film dewasa di handphonenya. Di luar itu, terkuak pula banyak perbuatan buruk yang sudah dilakukan Armor kepada Intan yang sudah menjalani pernikahan selama 5 tahun tersebut. Untuk itu, polisi pun menerapkan pasal berlapis yang menjerat Armor, di mana pasal berlapis itu adalah pasal KDRT, kekerasan terhadap anak, dan juga pasal penganiayaan. Main Smackdown nih. Ya nangis ya. Berdasarkan hasil patroli cyber, adanya berita tersebut di Kabupaten Bogor, Kasat Reskrim bersama Kanit PPA bersama Kapolsek terdekat, kemudian di backup oleh dari Kementerian PPA yang datang juga, terima kasih dari Kementerian PPA. Kami mendatangi TKP pukul 13.30. Pada pukul 14.00 anggota kami di sana langsung menjemput bola dan membuat laporan polisi. Tersangka kami monitor melakukan check-in di sebuah hotel bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Kemang. Sehingga saya perintahkan segera tangkap. Pukul 19.45 tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya, sejumlah 4 orang. Hasil pemeriksaan sementara dari korban saudara IN dan saudara ATG, ada cekcok yang terjadi sebelum pukul 10.09. Cekcok berawal dari masalah HP si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut. Di sisi lain, Jenita Janet sebagai public figure pun juga ternyata ikut geram ketika melihat KDRT yang dilakukan Armor kepada Cut Intan Nabila. Apalagi sebagai perempuan, Jenita Janet pun mengaku sungguh tidak tega karena ada bayi yang baru berusia 1 minggu yang diduga terkena tendangan Armor di saat Armor melakukan kekerasan kepada istrinya. Tak hanya itu, Jenita Janet dan sang suami Danus Sofwan juga menyebut jika pelaku Armor tersebut sebagai perilaku laki-laki pengecut. Turut miris, turut kesel, ngerasain. Aku perempuan soalnya, jangankan sampai ada kekerasan fisik ya, verbal aja sakitnya minta ampun. Apalagi yang terjadi sama Cut Intan ini, dia udah kekerasan secara fisik, verbal, kemudian juga diselingkuhin. Wah, nauzubillah min zalik sih, itu gimana kebesaran hati dia bisa menerima ini, menjalani ini semua sampai bisa menjaga aib suami, kata dia kan. Luar biasa sih, hatinya cukup besar sekali, kuat sekali gitu, luar biasa. Dan mudah-mudahan ya doa dari seluruh masyarakat Indonesia bisa membantu support untuk Cut Nabila. Seburuk-buruknya keburukan teman-teman, ya pasti Allah buka
apapun dan bagaimanapun bentuknya ya, Allah buka aibnya seterang-terangnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Pas ngelihat videonya aja kaget ya, karena itu Intannya disiksa dengan luar biasa gitu. Dan anaknya juga ketendang gitu, aduh. Ya, Kamu jangan gitu ya. Wah, nauzubillah, enggak lah. Enggak ya. Pengecut ya. Iya, benar. Selain Jenita Janet dan Danu Sofwan, Ferry Ardiansyah juga sangat geram dengan sikap Armor kepada Cut Intan Nabila. Hingga ia pun secara terang-terangan menantang duel Armor karena melakukan perilaku yang menurut Ferry di luar dari akhlak yang diajarkan. Bahkan ketika melihat Armor yang dijerat dengan pasal berlapis, menurut Ferry sendiri, hal itu sudah sangatlah tepat diterapkan kepada Armor sebagai pelaku KDRT yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian dari CCTV ya, CCTV yang di-upload sama yang bersangkutan sama Intan, aku cukup kaget, cukup mendidih darahku gitu melihat kejadian seperti apalagi kena anaknya juga ya, kaki bapaknya itu kena anaknya juga, tuh aku sedih, aduh, sampai aku sedikit ada komen juga di situ di situ, walaupun gue nggak kenal tapi gue nantangin lah, gue one by one lah gitu, baku hantam sama tuh laki gitu kan. Jadi harus diberikan hukuman yang setimpal, yang bukan hanya efek jera ya, tapi yang dia harus merasakan apa yang dirasakan sama Intan atau dirasakan sama perempuan itu. Dan ini berlaku untuk semua, nggak boleh, nggak layak kayak gitu. Mungkin kalau terjadi ya sekalipun kita nggak kenal gitu kan, mendidih darah gue ngeliat itu. Lantas seperti apa? Sempat mempercayakan uang dengan jumlah yang cukup fantastis untuk dipinjamkan kepada Armor dengan kesepakatan bagi hasil pada bisnis mereka. Namun ternyata hingga berbulan-bulan tidak ada kejelasan, apalagi uang yang dipinjam juga tidak kunjung dikembalikan oleh Armor. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini hingga Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Di tengah kasus KDRT yang menimpa Cut Intan Nabila, di mana dilakukan oleh Armor Toreador suaminya. Rupanya, suami pedangdut Jenita Janet Danu Sofwan mengaku mempunyai masalah besar dengan Armor terkait uang pinjaman yang tidak kunjung dikembalikan oleh suami Cut Intan Nabila itu. Ya, Danu Sofwan sebagai seorang pebisnis memang sempat bermitra dengan sosok Armor hingga sempat mempercayakan uang yang jumlahnya fantastis, yaitu 2 miliar lebih untuk dipinjamkan kepada Armor dengan kesepakatan untuk bagi hasil pada bisnis mereka sebesar 6%. Namun ternyata bagi hasil hanya didapat Danu Sofwan selama 3 bulan saja, hingga bulan-bulan berikutnya pun mandek dan tidak ada lagi uang bagi hasil yang ditransfer oleh Armor. Yang sungguh mengejutkan sekaligus membuat penyesalan Danu Sofwan. Ternyata dirinya mengajak Jenita Janet, istrinya, untuk ikut gabung dalam bisnis Armor tersebut. Hingga uang Jenita Janet yang dipinjamkan kepada Armor pun hingga kini tidak ada kejelasan. Yang sangat menyedihkan juga adalah saya ada sangkut pautnya juga sama yang bersangkutan, Armor gitu. Jadi saya kenal sama dia, kebetulan Armor itu sempat jadi franchise, jadi mitra di usaha saya yang produknya ST. Jadi dia sempat jadi franchise-nya brand saya itu, kerjasama. Makanya kenal. Terus singkat cerita, dia lagi punya proyek pemerintahan Kota Bogor pada saat itu. SPK-nya udah ada, dia ngasih unjuk, udah berjalan, udah existing. Dan udah ada hasilnya, dia ngasih unjuk semuanya segala macam, dan dia butuh dana cukup besar pada saat itu, 2, sekian miliar. Terus akhirnya ya udah,
Saya sama partner saya yang di perusahaan teh itu apa ya? Kita joinan yuk, kita bantuin Armor. Kita bantuin Armor untuk pinjemin duitnya, tapi nanti kita dapat bagi hasil, sharing profit keuntungan. Armor dapat sekian belas persen, kita dapat 6% dari bagi hasil itu. Kita udah tanda tangan sama Armornya, dia yang bikin surat perjanjiannya. Iya. Pokoknya dia yang ngatur lah, semuanya dia yang ngatur, surat perjanjian, bagi hasil itu dia yang ngatur. Iya. Kita tinggal transfer aja. Singkat cerita, bagi hasil lah sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Sampai 3 bulan. Sempet lah. Di bulan selanjutnya udah nggak ada lagi. Aku juga ikut di Istri situ. juga ikutan, ikut ikut di situ. invest, bantuin lah. Bantuin. Jadi bantuin minjemin, dapat hasil nih, Bun, kamu mau Betul, ikutan ya, nggak? kita kan sesuai perjanjian yang dia buat sendiri. Iya, gitu. saya ngajak istri dan istri juga mau karena kan teman-teman juga kan. Iya, teman-teman. Bahkan menurut keterangan Jenita Janet dan Danu Sofwan, setelah sebelumnya meminta kejelasan tentang uang pinjaman itu agar secepatnya dikembalikan, justru Armor pada akhirnya mengaku jika uang tersebut malah terpakai karena urusan pribadinya. Bahkan ketika sudah mediasi dengan keluarga Armor, namun tidak ada titik temu dan Armor pun menghilang, bahkan tidak pernah respon chat sampai akhirnya tiba-tiba Jenita Janet dan suaminya justru digugat oleh Armor. Padahal pada awalnya niat mereka membantu Armor yang notabene adalah teman untuk menjalankan usaha miliknya. Bilang proyeknya bermasalah dan lain sebagainya. Singkat cerita lagi, kita sempat datengin keluarganya. Ya, Jadi minta konfirmasi lah. Iya, konfirmasi. Ini gimana nih gitu. Soalnya kita itu karena udah berbulan-bulan tidak ada itikat baik dari Armornya itu sendiri. Iya. Sedangkan ya ini kan uangnya udah miliaran nih, uang saya, suami dan juga teman-teman yang lain gitu. Nah ini kan nggak bisa dibiarin, tapi beliaunya sama sekali tidak kooperatif lah, nggak bisa diajak nggak ada itikat baik sama sekali. Makanya kita Iya. datengin lah keluarganya. Iya, di situ tapi Armornya mengakui bahwa uangnya kepake sama untuk urusan Pribadi, pribadinya. Udah mengakui. Heeh. Terus long short story lagi, ketika udah mediasi sama keluarganya nggak ada titik temu, Ya. terus ya udah partner saya juga bilang mentok nih, bingung mau gimana lagi, sampai akhirnya tiba-tiba kita malah digugat. Kita yang digugat. Kita malah digugat. Teman-teman yang sudah ngebantu dia. Iya, untuk malah proyekannya digugat dia sama malah Armor, digugat. dibantu sama LBH di Kota Bogor. Ngegugat karena alasannya kita kan bukan nuntut ya, kita kan menagih janjinya. Oh, iya. Sampai akhirnya ketika kita kita tagih janjinya, dia sempat bikin surat perjanjian lagi. Ada, ini banyak buktinya lengkap semua di sini. Jadi sempat bikin surat perjanjian lagi yang isinya adalah dia menjanjikan akan membayar di tanggal sekian, kalau lewat dari tanggal sekian per minggunya Dia akan kena 1%. Itu dia juga yang bukan kita. Itulah yang akhirnya kita tagih janji itu. Bro, nih janjinya lu kan katanya mau bayar kalau lewat 1%, kita tagih. Tapi tiba-tiba kita digugat karena lucu banget perkaranya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Kita yang Pengadilan dianggap- Kota Bogor. Kita yang digugat kita digugat dengan apa namanya? dengan dalihnya Dalihnya. kita perbuatan melawan hukum karena menagih. Itu sebenarnya ini sih, ya quote on quote kayak cara dia untuk ngelama-lamain. Ya, untuk Jadi supaya ngebayar ke kitanya. ya ngebayar dilama-lamain. supaya dilama-lamain lah, itu mungkin quote on quote. Mungkin nih seperti itu. Akhirnya kita fight lah, kita juga akhirnya mau nggak mau deh sewa lawyer dan lain Kan sebagainya. kita harus ngeluarin Ngeluarin biaya juga. lagi, udah tenaga, uang waktu, kita, pikiran. uang kita udah mah nggak balik, kita harus ngeluarin uang buat ngebayar lawyer, waktu kita tersita. Iya. Dan ya kebayang ya, itu kan uang harus muter gitu loh, uang kita kan harus Kita nyarinya juga jungkir balik. Iya, jungkir itu pakai keringat loh cari uangnya gitu. Mungkin dia nggak paham apa nggak Iya. ngerti gitu loh. Di situ tuh nggak cuma orang-orang teman-temannya dia, tapi sampai aku aja tuh yang nggak akrab sama dia, aku bantu untuk proyekannya dia gitu. Ya itu nggak tanggung jawab sama sekali, hilang, kita hubungin juga kabur-kaburan, nggak aktif, sempet aktif nggak pernah direspon, bener-bener hilang gitu. Ini bukan lagi tentang pinjam meminjam hutang, tapi bisa masuk ke ya penggelapan.
Lalu seperti apa pakar sosial melihat maraknya tindakan KDRT yang bukan merupakan persoalan individu saja, namun hal ini juga menjadi persoalan bangsa karena dampaknya sangatlah buruk bagi korban, bukan saja secara fisik tetapi juga secara psikologis. Apalagi dengan melihat kasus Cut Intan yang ternyata bukan terjadi sekali namun lebih dari 5 kali. Memang telah mengguncang publik. Sang pelaku armor toreador pun kini resmi berstatus tersangka yang tentu saja ia pun kini tengah menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan kejinya itu. Mengingat ia mengaku telah melakukan KDRT lebih dari 5 kali sejak tahun 2020 silam. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa tindakan kekerasan tersebut dilakukan di hadapan anak-anak mereka. Yang tentu saja tindakan itu pun tidak hanya melukai fisik sang istri, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi anak-anaknya. Lantas seperti apa pula pakar sosial melihat maraknya tindakan KDRT yang bukan merupakan persoalan individu saja, namun hal ini pun juga sudah menjadi persoalan bangsa karena dampaknya sangatlah buruk bagi korban, bukan saja secara fisik tetapi juga secara psikologis, apalagi dengan melihat kasus Cut Intan yang ternyata bukan terjadi sekali namun lebih dari 5 kali. Hingga pakar sosial juga menjelaskan kendala yang ada bagaimana menangani KDRT yang sering terjadi belakangan ini. Ya, data dari Indonesia sendiri misalnya memang kekerasan di dalam rumah atau kekerasan domestik yang ditujukan pada perempuan dan anak memang mengalami penurunan. Tapi ini tetap menunjukkan bahwa rumah bukanlah tempat yang aman, tapi justru tempat paling berbahaya bagi perempuan dan anak karena ada 3 faktor penyebabnya. Faktor struktural adalah faktor di mana perempuan itu punya ketergantungan ekonomi misalnya pada pasangan. Sehingga kemudian ini yang membuat perempuan ketika menjadi korban atau diperlakukan semena-mena tidak memiliki kuasa untuk melawan. Yang kedua adalah faktor kultural di mana ada cara pandang bahwa perempuan itu memang harus taat dan juga berkewajiban misalnya untuk mematuhi dan memenuhi apapun permintaan laki-laki sebagai pasangan. Bahkan masih ada orang yang berpikir, bukan hanya di Indonesia, bahwa perempuan itu layaknya barang yang bisa diperlakukan semena-mena oleh siapapun termasuk oleh pasangannya. Dan yang ketiga adalah faktor instrumental di mana perempuan misalnya tidak punya akses untuk bisa kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, sehingga kejadian ini biasanya bisa berlarut-larut bertahun-tahun tanpa adanya pertolongan dari siapapun. Sekarang dengan mungkin salah satunya penyebabnya adalah ketika 2012 ada sebuah gerakan dunia yang berjudul Me Too yang diawali oleh para selebritis di Amerika yang kemudian mengakui bahwa mereka menjadi korban kekerasan. Ini memicu kepercayaan diri banyak perempuan di dunia untuk melaporkan kejadian tersebut. Yang kedua, sekarang sudah banyak cara untuk bisa melaporkan sehingga perempuan kemudian bisa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bisa melaporkan apa yang mereka terima perlakuan yang buruk dari pasangan misalnya. Dan ketiga, lebih banyak perempuan yang sekarang lebih mandiri secara ekonomi sehingga mereka tidak lagi merasa bergantung pada laki-laki dan membiarkan kasus kekerasan terjadi terus-menerus. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.